Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya, Pak Nikolas, di pelajaran agama kelas 5. Anak-anak, kita sudah sampai pada akhir pelajaran. Kita akan belajar tentang kejujuran dan keadilan, materi 19. Kalian bisa membuka buku cetak halaman 59, nanti kita akan sedikit-sedikit membahas dari sana. Tujuan pembelajaran. Kita memiliki 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menunjukkan sikap jujur dan adil dalam kehidupan bermasyarakat sebagai wujud karya Roh Kudus. Yang kedua, menjelaskan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang ketiga, menjelaskan pesan dari Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Semua mengambil sikap doa yang baik. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih karena Engkau selalu mengasihi kami. Ya Bapa, bantulah kami agar dapat bersikap jujur dan adil. Bantulah pula agar kami tidak bersikap egois dan iri hati. Terima kasih Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kejujuran. Anak-anak, siapa di sini yang pernah berbohong? Coba angkat tangannya. Ya, anak-anak, berbohong itu merupakan perbuatan yang kurang baik. Kalau kita berbohong, kita sudah melanggar perintah Allah yang ke-8, yakni jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu. Kalau kita berbohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan itu. Jadi, kita sudah berbohong satu. Lalu untuk menutupi hal ini, agar kita terlihat benar, kita harus berbohong lagi. Untuk menutupi hal ini lagi, kita harus berbohong lagi, berbohong lagi, berbohong lagi. Lama-lama itu akan membentuk lingkaran, yang disebut lingkaran setan kalau saya sebut. Jadi, lingkaran ini tidak akan pernah putus kalau kita terus berbohong untuk sesuatu. Lingkaran setan ini yang saya maksudkan adalah kebohongan yang tiada akhirnya. Karena lingkaran itu kan terus berputar itu, tidak ada akhirnya. Maka saya mengibaratkan kebohongan itu sebagai lingkaran setan. Lingkaran yang tidak pernah ada habisnya. Ketika kita berbohong, tidak pernah itu habis lingkaran itu. Anak-anak, kita perlu bersikap jujur. Walau menyakitkan, tapi kejujuran lebih baik daripada kebohongan. Kejujuran berarti adanya keselarasan antara hati dan kata-kata dengan perbuatan yang kita lakukan. Kejujuran akan membangun sikap saling percaya satu sama lain dalam hidup bersama. Dengan sikap jujur, kita tidak akan dicurigai oleh orang lain. Orang-orang akan percaya kepada kita karena kejujuran itu. Maksudnya seperti ini, kalau kita berbohong, sekali berbohong, itu orang akan mempunyai trust issue kepada kita atau tidak mudah percaya lagi kepada kita. Contohnya, ketika saya sudah berbohong mengenai sesuatu hal, misalnya mengenai nilai misalnya, itu saya tidak akan dipercaya lagi oleh rekan-rekan guru. Atau ketika saya berbohong, bilangnya tidak mencuri, padahal saya mencuri. Itu bisa jadi adalah trust issue, bisa ada trust issue kepada saya. Jangan-jangan nih Pak Niko nih beneran mencuri nih. Ketika ada kehilangan lagi, saya orang pertama yang ditanyai. Karena orang-orang sudah pernah tahu saya mencuri, mempunyai trust issue kepada saya, mempunyai ketidakpercayaan kepada saya. Sikap-sikap jujur yang ada di sekolah adalah yang pertama tidak mencontek, yang kedua mengembalikan pensil atau ballpoint kepada teman, yang ketiga mengakui ketika berbuat salah, yang keempat tidak membohongi guru, petugas sekolah, dan lain-lain. Kenapa tidak mencontek ini saya kategorikan sebagai sikap jujur? Karena ketika kita mencontek, kita sudah mencuri nilai. Karena nilai itu bukan nilai kita sebenarnya, tapi nilai orang lain. Kita kan nggak tahu jawaban teman kita, jawaban kita apa sebenarnya. Kita bingung jawaban kita apa.
Tapi ketika kita mencontek, kita mendapatkan jawaban, lalu kalau benar, kita sudah mencuri poin. Kalau salah pun, kita juga sudah membohongi guru, karena kita berpura-pura. Jadi intinya, mencontek itu bukanlah perbuatan yang baik. Jadi jangan dilakukan ya anak-anak untuk mencontek. Keadilan. Coba perhatikan gambar di samping ini anak-anak. Coba perhatikan gambar ini. Kita bisa lihat gambar ini. Ini sama rata. Ini sama rata. Sedangkan yang ini adalah keadilan. Bisa dilihat ya bedanya, anak-anak. Kesamaan ini kita lihat, ini semua sama. Semua mendapatkan satu balok, dan satu balok. Ini kesamaan. Tapi, kalau keadilan, dia tidak mendapatkan balok karena dia tidak butuh. Dia mendapatkan satu balok karena dia butuh satu balok. Sedangkan anak ini mendapatkan 2 balok karena dia yang membutuhkan 2 balok. Artinya apa anak-anak? Sebentar, saya hapus dulu semuanya. Artinya apa? Nah, keadilan berarti memberikan kepada orang lain sesuai dengan haknya. Kalau dia berhak atas 1 balok, ya 1 balok. Kalau dia berhak atas 2 balok, ya 2 balok. Kalau dia tidak membutuhkan balok itu, ya jangan diberikan. Itulah keadilan. Keadilan Kristiani adalah memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya dengan semangat belas kasih. Kita harus berbuat adil kepada semua orang. Contoh berbuat adil adalah mau berteman kepada siapa saja, melaksanakan tugas piket dengan baik, memberikan kesempatan pada semua siswa untuk menjawab pertanyaan. Ini adil. Karena kalau kita tidak melaksanakan tugas piket, kasihan teman-teman kita yang piket. Kalau kita tidak berteman kepada siapa saja, kasihan ini anak satu tidak ada yang menemani. Lama-lama dia stres, karena tidak ada yang mau berteman dengan dirinya. Jadi, janganlah kita membeda-bedakan teman kita, janganlah kita juga malas-malasan untuk melakukan sesuatu yang menjadi kewajiban kita. Yesus juga mengajarkan sikap adil kepada sesama. Salah satunya adalah di Matius 20 ayat 1 sampai 16. Yuk kita lihat ya videonya. Atau kalian juga bisa membaca di buku halaman 66. Kalian bisa membacanya di buku halaman 66 dan bisa melihat videonya akan saya tampilkan. Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Suatu peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi sekali keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah menemukannya, dia menyepakati bahwa upahnya 1 dinar sehari untuk bekerja di kebun anggurnya. Lalu kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar lagi dan dilihatnya di situ ada orang-orang yang menganggur di pasar. Lalu tuan tanah itu berkata kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Nah, lalu pekerja itu pun pergi. Lalu kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, pemilik kebun anggur itu pergi lagi dan berbuat seperti tadi. Lalu kira-kira jam 5 sore, ia keluar lagi
dan ia menemukan orang lain lagi. Lalu kata pemilik anggur itu kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami, Tuan." Lalu kata orang itu, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Nah, ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandor kebunnya, "Panggillah sekalian pekerja itu semuanya dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Lalu datanglah mereka, mulai dari yang bekerja kira-kira pukul 5 sore sampai yang pagi, dan mereka semua masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pagi-pagi sekali. Mereka pikir mereka akan mendapatkan upah yang lebih besar. Tapi mereka heran, ternyata mereka hanya menerima 1 dinar saja. Ketika menerimanya, mereka pun bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya demikian, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari, yang bekerja berat menanggung panas matahari. Kenapa upahnya sama?" Tetapi tuan tanah itu menjawab kepada mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku ini murah hati?" Nah, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Anak-anak tadi sudah melihat ya tentang perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Kisahnya sangat menarik anak-anak. Bisa kalian simak juga di buku halaman 66 sampai dengan 67. Marilah kita ke kesimpulan. Kejujuran berarti adanya keselarasan antara hati dan kata-kata dengan perbuatan yang kita lakukan. Kejujuran akan membangun sikap saling percaya satu sama lain dalam hidup bersama. Kejujuran berarti adanya keselarasan antara hati dan kata-kata dengan perbuatan yang kita lakukan. Kejujuran akan membangun sikap saling percaya satu sama lain dalam hidup bersama. Dengan sikap jujur, kita tidak akan dicurigai oleh orang lain. Sikap jujur yang ada di sekolah antara lain tidak mencontek, mengembalikan pensil atau ballpoint kepada teman, mengakui jika berbuat salah, tidak membohongi guru ataupun petugas sekolah, dan masih banyak lainnya anak-anak. Lalu keadilan Kristiani adalah memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya dengan semangat belas kasih. Contoh berbuat adil adalah mau berteman kepada siapa saja, melaksanakan tugas piket dengan baik, memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk menjawab pertanyaan, dan lain-lain. Bersikap adil tidak sama seperti menyamakan. Jadi, kalau misalkan dia tidak butuh, yang tadi saya bilang tidak butuh 1 balok, itu jangan dikasihkan 1 balok. Kalau dia membutuhkan 1 balok, ya kasihlah 1 balok. Itulah contoh sikap adil. Memberikanlah kepada yang membutuhkan. Lalu, sebenarnya kalian bisa membaca rangkuman lainnya di halaman 70. Silakan dibaca rangkumannya. Marilah kita menjawab soal evaluasi. Soal nomor 1, akibat bagi orang yang suka berbohong adalah dijauhkan oleh orang lain. Yang kedua, berbohong hakikatnya melanggar perintah Allah yang ke-8. Berbuat dan bersikap jujur pada dasarnya telah membangun rasa percaya.
Jujur berarti berkata dan bertindak apa adanya. Penyebab kematian Ananias dan istrinya Syafira adalah dusta. Silahkan kalian bisa baca juga kisahnya di buku cetak. Sikap yang menghalangi orang untuk berbuat adil adalah egoisme. Kita lompat ke nomor 8. Jangan mencuri adalah perintah Allah yang ke-7. Tujuan Allah memberikan perintah yang ke-7 adalah menghormati hak milik orang lain. Lalu, kita masuk ke istilah. Jujur dapat berarti selaras antara kata dan perbuatan. Atau tindakan juga sama sebenarnya. Kebenaran sejati berasal dari Allah atau dari Tuhan. Akibat dari perbuatan yang tidak jujur adalah merugikan diri sendiri dan orang lain ya anak-anak. Lalu, meninggallah Ananias dan Syafira karena berbohong kepada Allah atau berbohong kepada roh Tuhan. Bisa dicek di ayatnya. Hak dasar yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang adalah hak untuk hidup. Salah satu contoh ketidakadilan di sekolah adalah mencontek. Itu tidak adil. Kenapa? Karena kita telah mencuri jawaban orang lain. Lalu jelaskan pengertian dari kejujuran. Kejujuran adalah perbuatan yang selaras antara hati dan tindakan. Apa saja akibat dari perbuatan yang tidak jujur? Tidak dipercaya oleh teman-teman, dijauhi oleh teman-teman, masih banyak lagi anak-anak. Keadilan adalah memberikan kepada orang yang menjadi haknya. Itu untuk jawaban nomor 4. Apa yang dimaksudkan dengan keadilan? Lalu sebutkan contoh-contoh ketidakadilan dalam masyarakat. Itu mencuri, korupsi, masih ada lagi anak-anak yang lain, silahkan bisa dicari. Jelaskan sebab-sebab ketidakadilan. Yang pertama itu keegoisan, iri hati, lalu keserakahan, ketamakan, itu adalah sumber-sumbernya. Penugasan sudah ada di Edmodo, silahkan dilihat, jangan lupa dikerjakan ya anak-anak. Doa penutup, semua mengambil sikap doa yang baik. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Putramu kami dapat belajar tentang keadilan dan kejujuran. Berkatilah kami agar dapat lebih bersikap jujur dan adil terhadap sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa semuanya. Dadah.